Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan Tiga Raksa sekalian. Perkenalkan, saya Lupi dari Departemen Quality yang akan menyampaikan materi tentang food allergen pada training mandatori kali ini. Dengan tujuan, karyawan dapat memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan alergen pada bahan makanan, kemudian apa efek atau potensi bahaya yang dapat ditimbulkan, serta bagaimana sistem pengendalian serta implementasinya di Tiga Raksa agar kita dapat menjamin keamanan produk yang kita hasilkan untuk konsumen. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi alergi ini merupakan reaksi yang timbul akibat dari kegagalan sistem kekebalan tubuh. Kondisi di mana tubuh menjadi sangat sensitif dalam bereaksi terhadap bahan yang umumnya bersifat imunogenik atau antigenik atau menghasilkan antibodi serta tidak berbahaya. Mengapa saya katakan umumnya tidak berbahaya? Karena food allergen ini sendiri sebenarnya merupakan zat yang terdapat dalam bahan makanan yang berupa protein atau zat gizi. Tapi untuk beberapa orang tertentu, itu akan menjadi sensitif terhadap jenis-jenis protein ini sehingga timbul reaksi alergi. Ketika food allergen ini dikonsumsi oleh penderita alergi, itu akan menyebabkan permasalahan dalam penyerapannya melalui saluran pencernaan ke dalam sistem peredaran darah. Selain itu juga bisa melalui rongga hidung maupun kulit. Bagaimana prevalensi atau tingkat kelaziman kasus alergi pada bahan makanan? Sebagai gambaran, di Amerika sendiri, itu kunjungan rumah sakit untuk kasus alergi makanan meningkat 3 kali lipat dari tahun 93 sampai 2006. Antara tahun 2013 sampai 2019, di Inggris juga mengalami peningkatan sebanyak 72% untuk jumlah rawat inap anak-anak yang disebabkan oleh anafilaksis. Anafilaksis ini merupakan reaksi gejala parah dari alergi yang bisa menyebabkan kematian. Nah, dan tidak cuma di negara barat saja, ada satu studi di tahun 2018 yang menyebutkan peningkatan alergi pada anak-anak di Asia dan di Afrika. The Center for Disease Control and Prevention juga melaporkan prevalensi alergi pada anak-anak meningkat 50% dari tahun 97 sampai 2011. Nah, di antara tahun 97 sampai 2008, prevalensi atau kelaziman anak-anak yang menderita alergi pada kacang pohon dan kacang tanah itu meningkat 3 kali lipat di Amerika. Dari 32 juta penduduk Amerika yang menderita alergi, 5,6 juta diantaranya adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Kemudian studi yang diterbitkan tahun 2018 dan 2019 itu mengestimasi penyebab makanan yang menyebabkan reaksi alergi itu kebanyakan adalah shellfish atau kerang-kerangan, kemudian ada susu, peanut kacang tanah, trinat kacang pohon, ada telur, ikan, gandum, kedelai, dan sesame atau wijen. Dan sekitar 40% dari anak-anak yang menderita alergi pada bahan makanan itu alergi lebih dari satu jenis makanan. Apa saja yang dimaksud sebagai zat alergen pada makanan? Jadi sebenarnya ada lebih dari 150 jenis pangan yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Tapi dalam kebanyakan kasus itu hanya ada beberapa jenis makanan yang menyebabkan reaksi alergi. Di antaranya adalah telur, susu,
kemudian ikan, ada moluska atau kerang-kerangan, siput, bekicot, kemudian ada crustacea, itu udang-udangan, lobster maupun kepiting, kemudian sulfit. Sulfit ini pengawet yang lebih dari 10 ppm atau 10/1 juta itu dikategorikan sebagai alergen. Kemudian ada kacang pohon, ada gandum, kacang tanah, dan kedelai. Ketika penderita alergi ini mengkonsumsi food alergen, bahan-bahan makanan itu, maka akan timbul reaksi seperti kulit pecah, gatal-gatal atau eksim, merah-merah. Kemudian dari gastrointestinalnya, bagian pencernaannya itu akan merasa mual, kram maupun diare. Dari pernafasannya itu akan merasa sesak, kesulitan menghirup udara. Dari peredaran darah, itu tekanan darahnya menurun, sehingga bisa kehilangan kesadaran. Kemudian yang terakhir adalah anafilaksis. Anafilaksis ini sendiri merupakan gabungan dari seluruh reaksi alergi di atasnya yang terjadi sangat cepat dan sangat parah, sehingga bisa memicu kematian dalam waktu 10 menit saja. Faktor-faktor pendukung terjadinya alergi. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Apabila ayah dan ibunya tidak menderita alergi, anaknya masih ada kemungkinan menderita alergi sebanyak 5-15%. Ketika anak yang pertama itu menderita alergi dan dia punya adik, adiknya juga berisiko terkena alergi 25-30%. Jika salah satu dari kedua orang tuanya menderita alergi, ayahnya saja atau ibunya saja, resikonya akan meningkat menjadi 40%. Sementara jika kedua orang tuanya menderita alergi yang sama, risiko alergi pada anak meningkat menjadi 40-60%. Dan jika jenis alergi yang diderita oleh kedua orang tuanya sama, itu kemungkinan alergi yang terjadi pada anaknya meningkat lagi menjadi 60-80%. Kemudian faktor yang kedua adalah riwayat penyakit. Untuk orang-orang yang menderita asma ataupun eksim itu juga lebih sensitif terhadap makanan dan berpeluang mengalami alergi. Kemudian secara usia, jadi anak-anak, bayi atau balita itu lebih sensitif terhadap alergi. Umumnya lebih banyak mengalami alergi daripada orang dewasa. Seiring dengan pertumbuhan, ada yang masih menderita alergi tersebut, jenis alergi tersebut sampai dia dewasa, tapi ada juga yang sembuh. Kemudian yang keempat adalah tipe dan dosis alergen. Dosis alergen minimal itu tidak bisa ditentukan karena setiap individu sensitivitasnya berbeda. Kasusnya seperti ini. Misalkan untuk bahan alergen kacang. Untuk orang yang bernama A, itu dia bisa makan kacang-kacangan. Sampai 1 toples, 2 toples, itu nggak masalah. Tapi untuk orang yang dengan inisial B misalkan, dia hanya makan 1 biji, 2 biji saja sudah timbul reaksi. Jadi memang tidak bisa kita tetapkan dosis alergen karena tiap orang itu berbeda-beda. Pentingnya manajemen alergen bagi perusahaan. Kenapa perusahaan harus menetapkan manajemen alergen? Pertama, karena kasus alergi makanan ini semakin lazim, semakin sering terjadi. Lalu yang kedua, alergi makanan ini bisa berpotensi mengancam jiwa dan sampai saat ini belum ada obatnya. Dan yang ketiga, diatur dalam regulasi untuk menjamin keamanan konsumen. Sehingga Tiga Raksa selaku perusahaan pangan itu wajib memberikan produk yang aman untuk konsumen dengan menerapkan manajemen alergen.
Dalam regulasi, yaitu Perkab POM nomor 31 tahun 2018, dalam pasal 49 disebutkan keterangan tentang alergen ini wajib dicantumkan pada label yang mengandung alergen, pada komposisi makanan, material, maupun produk. Kemudian di pasal 51 ayat 1, informasi bahan alergen dicetak dengan tebal dengan tulisan mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal. Ini contohnya adalah komposisi yang ada di produk Kurkuma Plus Soho. Di sini bahan yang dicetak tebal adalah susu bubuk dan isolat protein kedelai. Kemudian ini adalah komposisi pada Laktamil, produk Laktamil. Bagian yang dicetak tebal adalah susu, padatan susu, susu skim, protein whey, susu full cream. Dalam pasal 51 ayat 2, jika tidak mengandung bahan alergen, tapi sarana produksi yang digunakan itu jadi satu dengan produk yang mengandung alergen, maka harus diberi tulisan diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses, mungkin mengandung, dapat mengandung. Ini contohnya adalah komposisi yang ada pada kemasan WRP. Di sini disebutkan mengandung alergen pada lihat daftar bahan yang dicetak tebal dan dapat mengandung gluten. Material dan produk apa, alergen apa saja yang ada di Tiga Raksa. Di sini ada beberapa daftar material dan produk beralergen kecuali susu. Jadi karena semua produk yang ada di Tiga Raksa itu menggunakan material susu, kita kecualikan dari daftar ini. Daftar alergen yang pertama itu ada pada prinsipal Nutrifood dengan jenis alergen gluten yang bersumber dari material kode AG, BG, DG, DH, DIDL yang digunakan untuk produk WRP LFM vanilla dan coklat, juga WRP MR coklat sereal. Setelah kita ketahui ada material yang mengandung alergen, kita lakukan verifikasi, cross-check ke produknya. Produk hasil blending. Apakah dalam produk hasil blending itu bahan alergen ini masih terdeteksi, masih teridentifikasi? Ternyata masih teridentifikasi dan hasilnya adalah positif pada produk. Prinsipal yang kedua adalah Dexa, dengan jenis alergen krustasea atau udang-udangan, yang ada pada material D-glukosamin hidroklorid. Material ini digunakan untuk produk-produgen. Penggunaan material ini sangat kecil, karena ini merupakan minor ingredient ya. Jadi ketika sudah diproses blending, filling, dicampur dengan material-material lainnya, ketika kita cek di produknya, di finish good-nya, itu tidak terdeteksi, sehingga di produknya ini negatif. Yang ketiga adalah prinsipal Soho. Itu ada alergen kedelai dari material isolat soy protein yang digunakan untuk semua produk Kurkuma Plus. Penggunaan isolat soy protein ini sangat besar juga presentasenya, sehingga setelah kita lakukan pengecekan di produk, itu hasilnya masih terdeteksi, masih positif di produk. Setelah kita tentukan, setelah kita identifikasi material apa saja dan produk apa saja yang mengandung alergen, kemudian kita lakukan verifikasi proses cleaning yang efektif untuk menghilangkan residu alergen itu. Apabila produk itu positif alergen,
Kita cek pada proses flushing satu tahap. Sebagai contoh, pergantian produk dari kurkuma plus sohu yang mengandung kedelai ke produk diabeta plus sohu yang tidak mengandung kedelai, kita lakukan flushing satu tahap, flushing produk. Kemudian hasil flushingnya itu kita analisa apakah masih mengandung kedelai. Jika masih positif, kita lakukan flushing dua tahap, yaitu flushing maltodextrin, flushing material, dan flushing produk. Kemudian kita analisakan lagi. Jika dari flushing dua tahap itu masih positif, masih terdeteksi alergen, kita tingkatkan lagi proses cleaningnya melalui total dry cleaning. Setelah total dry cleaning, kita verifikasi lagi. Apabila masih positif, terdeteksi alergen kedelai, maka cleaning belum efektif, sehingga kita harus lakukan modifikasi lagi tahapan proses cleaning. Tapi jika sudah negatif, sudah tidak terdeteksi alergen kedelai itu, artinya proses cleaning sudah efektif dan bisa dilanjutkan ke varian lain. Selanjutnya adalah manajemen alergen yang diterapkan di 3 raksa. Yang pertama ada handling, penanganan material maupun produk. Kemudian ada separating atau pemisahan. Yang ketiga adalah labeling atau pemberian identitas. Yang keempat adalah cleaning and sanitizing, pembersihan, sanitasi. Dan yang kelima adalah personal hygiene yang wajib diterapkan, yang wajib dilakukan oleh semua karyawan. Kita mulai dari manajemen alergen yang dilakukan di warehouse. Mulai dari handling material di area warehouse harus dipastikan kemasan kondisinya oke. Tidak ada yang bocor sehingga tidak ada yang berpotensi untuk mencemari material lain yang tidak mengandung alergen. Kemudian dilakukan pemisahan palet antara material dan produk yang mengandung alergen dan non-alergen. Nah, untuk material-material yang sudah rilis dari prinsipal dalam satu formulasi yang sudah diurep dalam satu palet, itu tidak perlu dipisahkan kembali pada palet yang berbeda. Jadi dalam satu palet itu langsung kita labeli saja sebagai alergen. Nah, untuk penyimpanan di gudang minor ingredient, material-material harus ditempatkan di paling bawah. Agar jika ada kebocoran atau tercacar, itu tidak mengkontaminasi material lain yang ada di bawahnya, tidak tumpah ke bawah. Kemudian nomor 3 adalah labeling, pemberian identitas khusus untuk alergen menggunakan label berwarna ungu. Di sini ada identitas jenis materialnya, kemudian prinsipalnya, jenis alergen apa, kemudian ada tanggal kedatangan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah cleaning and sanitizing. Untuk peralatan yang digunakan untuk menyimpan ataupun mengangkut alergen harus di-cleaning dan divakuumisasi sebelum digunakan untuk material lain yang non-alergen. Kemudian kita lanjutkan ke manajemen alergen di area produksi. Yang pertama adalah separating. Sama seperti di warehouse tadi, harus dilakukan pemisahan untuk penyimpanan material pecahan, material yang akan ditimbang. Itu harus ditempatkan di rak yang paling bawah agar tidak mencemari material yang lainnya yang tidak mengandung alergen. Kemudian peralatannya juga harus dipisahkan antara non-alergen dan alergen. Harus dikasih label khusus berwarna ungu. Alat-alat yang dipakai diantaranya itu ada centong timbang, centong sampling, pisau yang digunakan di area dumping, kemudian ada stick dumping. Kemudian yang kedua itu adalah labeling. Material alergen ini juga harus ditempatkan khusus pada satu kontainer box, di mana kontainer box itu juga diberi label alergen yang berwarna ungu.
Yang ketiga adalah cleaning dan sanitizing. Setelah area maupun peralatan digunakan untuk proses produksi, untuk proses penimbangan, blending maupun filling material dan produk beralergen, maka harus dilakukan pembersihan, baik mesin maupun ruangan. Untuk peralatan yang dedicated, yang terpisah, pisau, centang maupun stick dumping, setelah disanitasi harus disimpan khusus. Dan nanti digunakan lagi jika akan ada proses produksi produk beralergen itu atau material beralergen. Kemudian yang kedua itu ada vacuum cleaner. Kalau vacuum cleaner ini tidak bisa kita pisahkan ya penggunaannya karena memang jumlahnya juga terbatas. Setelah digunakan untuk vakuumisasi pasca produksi produk beralergen atau pasca penimbangan, itu harus dilakukan general cleaning dan divalidasi oleh quality untuk efektivitasnya. Kemudian untuk alat timbang itu juga harus dilakukan cleaning dan sanitasi, serta ruangan, dinding, lantai, itu juga langit-langit itu juga harus dilakukan cleaning dan sanitasi. Sementara untuk mesin, itu harus dilakukan pembersihan sesuai dengan matriks flushing atau matriks cleaning tiap-tiap prinsipal. Jika ada pergantian prinsipal itu harus wajib dilakukan total dry cleaning. Sementara untuk personal hygiene, untuk personil yang handle atau menangani material dan produk beralergen di area critical hygiene area, itu nantinya akan disediakan APD khusus berupa wear pack dan sepatu boot berwarna ungu. Oke, selanjutnya adalah manajemen alergen di area engineering. Secara engineering, desain mesin dan peralatan ini wajib dibuat dengan sistem yang tertutup dan rapat agar tidak ada kontaminasi dari produk beralergen ke lingkungan. Walaupun dibuat dengan sistem yang tertutup dan rapat, mesin dan peralatan ini juga harus mudah dibongkar pasang, agar mudah dibersihkan, terutama di bagian-bagian yang ujung dead end, agar tidak ada deposit. Ini adalah salah satu contoh peralatan yang masih ada deposit produk. Jadi untuk kedepannya, mohon untuk saat proses cleaning, didetailkan kembali prosesnya agar tidak ada kerak-kerak yang tersisa yang menempel di mesin maupun peralatan. Kemudian manajemen alergen di area PPIC. Di PPIC itu merancang proses jadwal produksi serta jadwal cleaning, jadwal pembersihan. Merancang jadwal proses cleaning itu bisa melalui flushing maupun TDC sesuai matriks tiap-tiap prinsipal. Dan jika ada pergantian antar prinsipal, itu PPIC akan menjadwalkan proses TDC. Ini sebagai contohnya di line E1, pasca produksi WRPMR Choco Cereal yang mengandung gluten, itu dilakukan proses TDC sebelum produksi WRPMR Strawberry. Kemudian yang di line A2 ini contohnya, setelah produksi kurkuma plus vanila ke kurkuma plus coklat ini tidak dilakukan TDC karena masih sama-sama mengandung alergen kedelai. Tapi pergantian dari kurkuma plus coklat ke Star Kids Premium yang tidak menggunakan material isolat soy protein itu wajib dilakukan total dry cleaning. Dan dari quality sendiri,
itu akan melakukan verifikasi. Verifikasi proses cleaningnya, apakah sudah efektif atau belum. Dengan menggunakan sebuah test kit. Test kit ini akan kita swab di bagian-bagian mesin, peralatan, maupun lingkungan, dinding, tembok, kemudian lantai, untuk melakukan verifikasi apakah masih ada residu alergen atau tidak di sana. Ini adalah matriks yang kita gunakan untuk proses verifikasi. Contohnya di area timbang compounding, setelah penimbangan krustasea pada material di glukosamin deksa, kita akan melakukan swab lantai, dinding, dan centong, apakah cleaningnya, proses pembersihannya itu sudah efektif atau belum. Ini contoh test kitnya. Dalam test kit ini ada 2 garis yang menunjukkan negatif, artinya proses pembersihannya, cleaningnya itu sudah efektif. Kemudian selain verifikasi melalui test kit, Quality juga akan melakukan verifikasi penerapan dan efektivitas manajemen alergen di TRS, meliputi handlingnya tadi, kemudian pemisahan alatnya itu seperti apa, pelabelan, identifikasi, material, dan produk, serta proses pembersihannya seperti apa. Nah, untuk di 3 raksa ini sendiri juga tidak boleh membawa semua jenis kacang-kacangan ke dalam pabrik. Kenapa dari sekian banyak alergen hanya kacang yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam pabrik? Jadi ini merupakan persyaratan salah satu prinsipal kita. Jadi harus kita terapkan juga karena kita memproduksi produk dari prinsipal tersebut customer kita. Jenis kacang yang dilarang itu ada pinat atau kacang tanah, juga ada trinat, kacang pohon. Contoh-contoh dari kacang pohon itu ada kacang kenari, macadamia, ikan, hazelnut, kacang Brazil, pistachio, walnut, kacang mete, juga almond. Poster-poster larangan membawa kacang ini akan ditempelkan di beberapa area di pabrik, utamanya di area masuk atau di area security. Kemudian security sendiri juga wajib melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa oleh karyawan, tamu, atau transporter, juga supplier, external provider. Selanjutnya di catering atau di kantin itu juga tidak boleh ada menu makanan yang mengandung kacang. Ini adalah beberapa contoh makanan atau minuman yang mengandung kacang. Itu ada coklat kacang, lalu ada makanan yang menggunakan topping kacang seperti donat kacang, martabak, ada selai kacang, kemudian ada makanan berbumbu kacang, sate, gado-gado, batagor, pecel, kemudian ada minuman yang menggunakan kacang nih seperti wedang ronde, kemudian ada permen kacang. Untuk makanan kemasan sendiri, kandungan kacangnya juga bisa dicek pada label komposisi. Ini contohnya ada komposisi mengandung kacang, kacang pilihan, kemudian ini contohnya dalam produk es krim, ini mengandung kacang almond, mengandung susu, almond, dan kedelai. Mungkin mengandung gandum, potongan kacang tanah, dan kacang pohon. Dan wajib untuk seluruh karyawan itu harus menerapkan personal hygiene yang baik, harus mencuci tangan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tata cara yang tertempel di masing-masing wastafel sebelum dan setelah proses penanganan pangan. Baik, cukup sekian untuk materi
training food allergen. Semoga bermanfaat dan dapat kita implementasikan bersama-sama di 3 reksa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.